Kalau kita bicara perempuan dan perkebunan kelapa sawit khususnya adalah perempuan yang mana? Kedepannya nih bagaimana sih untuk menciptakan kehidupan di perkebunan sawit yang lebih kondusif? Terjadi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang menimpa perempuan dan anak-anak di perkebunan kelapa sawit begitu. Nah, cukup serius ya, Bu? Ya, cukup serius juga karena itu menjadi isu dunia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang kembali lagi di IPB Podcast bersama saya Wina Ekawati. Nah Sobat IPB, pada IPB Podcast kali ini kita akan membahas tentang kehidupan perempuan di perkebunan sawit. Seperti apa sih? Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di sini seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu beliau adalah Ketua Departemen dari Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University, dan beliau juga sangat aktif ya dalam penelitian dan juga pengabdian masyarakat di bidang gender. Langsung saja kita sambut Dr. Anna Facia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Wina. Ibu terima kasih ya Ibu sudah hadir di IPB Podcast. Sama-sama. Nah Ibu, bicara tentang kehidupan perempuan ya Bu ya di perkebunan sawit. Ini tentunya sangat menarik sekali ya Bu, dan ada banyak hal yang bisa kita gali di sini. Jadi langsung ke pertanyaan pertama saya ini Ibu. Jika dari pengamatan Ibu sendiri, karena Ibu juga kan sangat aktif ya Ibu dalam meneliti di bidang gender, tentunya juga di kaitannya dengan kehidupan perempuan di perkebunan sawit ini, seperti apa sih posisi perempuan begitu ya di komunitas sawit begitu, dan apakah posisi perempuan ini mempengaruhi gitu terhadap kehidupan mereka, terutama kesejahteraan mereka, bagaimana Bu? Ya, terima kasih Wina atas kesempatannya ya. Di mana saya bisa memberikan informasi lah terkait dengan perkebunan khususnya di perempuan khususnya di perkebunan kelapa sawit, dan inilah yang menjadi awal kami tim ya bersama teman-teman untuk melakukan penelitian perempuan dan kehidupannya di perkebunan kelapa sawit. Tahun 2019 itu kami mengajukan proposal dan alhamdulillah itu disetujui ya dari Kementerian Keuangan, yaitu BPDPKS, Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit, Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit. Dan 2 tahun kami melakukan penelitian itu ada di 3 provinsi, yaitu Lampung, kemudian Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah begitu. Awal keinginan tahu kami itu untuk meneliti perempuan di perkebunan kelapa sawit itu karena memang ada laporan dari Amnesty International, Wina, tahun 2016 yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang menimpa perempuan dan anak-anak di perkebunan kelapa sawit begitu. Nah, cukup serius ya Bu? Ya, cukup serius juga karena itu menjadi isu dunia juga kan. Bagaimana mungkin kita semua tahu bahwa sempat di Eropa ini kita mendapat halangan untuk produk kelapa sawit masuk ke sana. Nah, isunya salah satu adalah perempuan dan anak itu. Nah, oleh karena itu kami ingin mengkaji seperti apa sih sebenarnya gitu, dan pendekatan ilmiah yang tentu yang kami gunakan ya. Jadi insya Allah sih kami bisa mempertanggungjawabkanlah bagaimana perempuan dan juga anak di perkebunan kelapa sawit. Nah itu kalau kita bicara perempuan, mungkin juga di kehidupan yang di masyarakat yang lain ya, itu punya peran yang sangat utama. Betul. Perempuanlah yang menjaga keluarganya, yang memenuhi kebutuhan keluarganya gitu ya, dan perempuan menjadi orang yang paling menentukan dalam pencapaian SDGs gitu sebenarnya, tapi dia mulai dari keluarganya, bagaimana pemenuhan pangan ya, kemudian SDGs yang terkait dengan pendidikan anaknya, kesehatan, dan itu semua adalah perempuan. Jadi kalau kita mengkaji perempuan dalam pembangunan itu sebenarnya sangat penting karena perempuan menjadi pintu masuk begitu ya dari program-program
pembangunan itu. Nah, kalau kita bicara perempuan dan perkebunan kelapa sawit khususnya adalah perempuan yang mana gitu. Karena perempuan satu sebagai pekerja begitu ya, artinya pekerja yang diupah begitu. Betul. Ataupun tidak diupah ya. Bisa di perusahaan perkebunan kelapa sawit, bisa juga di perusahaan perkebunan rakyat maksud saya. Terus juga perempuan sebagai petani gitu di perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi ternyata memang muncul isu-isu gender dikaitkan dengan peran tersebut begitu. Jadi ini adalah yang sangat menarik lah begitu untuk dikaji. Ada itu tadi ya, banyak sekali hal yang bisa kita gali gitu loh dari tema tadi itu begitu ya Bu ya. Dan juga memang secara peran pun perempuan memang sangat strategis ya Ibu tadi yang Ibu sudah sampaikan. Nah Ibu, jadi apa sih permasalahan begitu yang dihadapi oleh perempuan di perkebunan sawit yang Ibu hasil dari pengamatan itu? Permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan dirinya sebagai pekerja ya. Jadi perempuan itu status perempuan di pekerjaannya itu yang kami lihat itu ada satu, dia pekerja borongan. Pekerja borongan, dan ini dia bekerja tidak langsung hubungan kerjanya dengan perusahaan gitu. Mereka bekerja sebatas berapa hari dia bekerja, dan ini adalah dia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja karena memang statusnya bukan pekerja perusahaannya. Nah ini yang paling memprihatinkan. Kemudian yang kedua adalah pekerja di lapang yang punya status hubungan kerja dengan perusahaan. Nah kalau kita bicara status bekerja itu ada yang pekerja kontrak waktu tertentu sama pekerja hubungan kerja waktu tidak tertentu gitu ya. Nah juga pekerja tetap. Nah sebagian besar nih para perempuan gitu itu bekerja di lapang gitu. Jadi statusnya adalah tidak tetap. Nah itu memang yang kami kaji lebih banyak ke pekerja kontrak seperti ini. Terus yang ketiga adalah istilahnya family camp. Jadi dia bekerja untuk memenuhi target suaminya yang kerja di perusahaan gitu. Jadi ada bentuk-bentuk pekerjaan dari suaminya itu sebagai pekerja perusahaan bahwa dia harus memenuhi target tertentu gitu ya. Misalnya jadi ikut membantu. Misal dia harus sekian mengumpulkan hasil panenan gitu. Nah kalau dikerjakan oleh suaminya saja itu nggak akan terpenuhi target itu. Maka perempuan ikut membantu. Nah ini berarti tidak diupah ya, karena upahnya yang nerima adalah suaminya kan gitu. Terus yang keempat ya petani perkebunan kelapa sawit, petani kebun sawit lah gitu ya. Nah itu memang tidak diupah dalam arti ya dia bekerja di usahanya sendiri gitu. Tapi secara umum mereka ini bekerja itu ada isu beban ganda gitu, karena tetap mengerjakan pekerjaan domestik ya. Jadi sebelum mereka ke lapang gitu kerja begitu jam 6 kan dijemput ya, dijemput untuk masuk ke kebun gitu, dia sudah harus beres gitu menyiapkan makan gitu untuk anaknya, ya tentu saja untuk suaminya gitu, beres-beres rumah gitu. Terus nanti kerja di kebun, pulang dari sana ya dia mengerjakan lagi pekerjaan domestik gitu, apakah menyapu, mencuci atau apapun begitu. Nah ini isu beban ganda ini yang paling utama yang kita dapatkan gitu pada level rumah tangga itu ya. Betul. Terus isu yang lain adalah ya pemenuhan hak dan perlindungan dari perusahaan lah kalau dia bekerja di perusahaan itu. Ini memang pekerjaannya sangat berat ya. Perempuan ini banyak di pemeliharaan. Jadi itu pemupukan yang paling banyak dilakukan itu sama penyemprotan. Nah itu luar biasa membutuhkan fisik yang sangat berat menurut saya, karena dia harus bawa pupuk itu bisa
mencapai 25 kilo begitu. Dan dia harus bolak-balik gitu ya. Nah itu yang rada berat. Yang lain misalnya upah ya. Kalau upah yang kami lihat memang yang punya hubungan kontrak ini, buruh kontrak ini dia terpenuhi lah ya sesuai dengan undang-undang itu peraturan, tetapi untuk yang borongan gitu. Nah ini jadi masalah sih sebenarnya. Upahnya itu tergantung bagaimana penyedia kerja ini ya, penyedia lapangan kerja ini dengan perusahaan kan hubungannya. Jadi nah ini upah dia jadi masalah. Yang kedua adalah hak-hak lain, kan nggak ada hak cuti. Betul. Begitu ya, hak jaminan masa tua. Betul. Gitu. BPJS dan ya seperti itu ya. Gitu ya. Itu kalau yang kontrak tadi masih dapat sih, misalnya cuti gitu, cuti melahirkan begitu. Baik. Itu masih dapat gitu ya. Nah ini jadi kalau kita bicara sekali lagi bicara perempuan itu yang mana, jadi memang seperti itu, termasuk untuk mendapatkan alat APD ya, alat perlindungan diri gitu. Kalau yang borongan tadi beli sendiri. Beli sendiri. Beli sendiri. Ya, tapi yang bekerja kontrak dengan perusahaan dari perusahaan sih gitu. Jadi itu yang perlu dilihat. Sepengetahuan saya Bu ya, saya dapat informasi juga bahwa Ibu ini terkait dengan penelitian ini begitu, Ibu dan tim juga akhirnya mengembangkan gitu suatu inovasi Bu, inovasi yang bernama rumah sawit. Nah, bisa Ibu sampaikan Bu atau dijelaskan dulu begitu dengan singkat apa sih yang dimaksud dengan inovasi sosial rumah sawit ini? Ya ini adalah output juga sih dari hasil kajian kami itu. Jadi memang secara kelembagaan itu perlu kayak wadah lah atau lembaga lah begitu ya, yang memungkinkan bagaimana masalah kebutuhan dan potensi perempuan pekerja perkebunan kelapa sawit ini bisa dipenuhilah hak-haknya. Nah itu ada dua memang konsepnya rumah sawit sebagai pusat layanan perempuan dan anak yang berbasis komunitas. Berbasis komunitas. Jadi di situ yang kami lakukan begitu. Di situ ada tempat begitu ya, di mana para perempuan begitu dalam konteks kesehatan gitu, kami bekerja sama dengan puskesmas misalnya untuk melakukan pelatihan kader-kader posyandu misalnya seperti itu. Kemudian juga ada penyediaan makanan tambahan, makanan tambahan untuk anak gitu ya, bayi gitu. Itu juga kami kerjasamakan dan berbasis komunitas. Jadi setelah kami tinggalkan begitu, itu dilanjutkan begitu, dan itu berhasil sih kalau yang di Lampung itu. Terus kemudian satu kesehatan itu, yang kedua layan untuk pendidikan. Nah pendidikan kami itu lebih banyak pendidikan yang formal yang ditujukan kepada anak-anak gitu ya, usia PAUD gitu ya. Kemudian sama pendidikan non formal untuk para perempuan. Jadi kami berikan misalnya pelatihan bagaimana memanfaatkan limbah sawit. Itu yang intinya adalah yang mudah gitu, nggak perlu pakai teknologi dan tidak perlu keterampilan yang khusus begitu. Mudah artinya ditiru, semua kalau dilatih sebentar bisa begitu ya. Pemanfaatan lidi sawit untuk alat piring misalnya, alat makan gitu ya, seperti itu di bidang pendidikan. Kemudian juga pendidikan itu kayak kita bikin bersama masyarakat, itu kayak perpustakaan gitu. Tapi pada perpustakaan yang untuk perempuan dan anak gitu. Jadi bacaan-bacaan untuk anak-anak gitu, dan juga untuk ibu-ibu gitu. Jadi misalnya hal yang terkait dengan kehidupan mereka gitu. Terus juga ekonomi yang ketiga, ekonomi itu kami tekankan bagian pemanfaatan lahan pekarangan, dan itu juga berhasil kami lihat ya, karena masih berkelanjutan sekarang ini. Jadi 2 tahun kami tinggal tuh terus berlanjut. Nah di bidang ekonomi juga itu bagaimana mengembangkan simpan pinjam di antara mereka gitu. Jadi dengan dana sedikit dari kami, dan sekarang sudah berkembang gitu, dan kelompoknya tidak hanya satu kelompok, sekarang sudah
terjadi beberapa kelompok begitu. Baik. Itu jadi berbasis komunitas itu sangat penting. Terus kemudian yang kedua, rumah sawit sebagai sistem informasi gitu, di mana ada fitur yang berbasis web sama Android ya. Android. Saya bisa diakses oleh HP HP, dan mereka kan sudah pada pegang HP juga gitu ya. Di situ ada fitur-fitur yang memungkinkan mereka, satu fitur untuk konsultasi tentang pertanian, kemudian yang kedua layanan kalau mereka melaporkan ada misalnya di wilayah kerjanya itu atau di wilayah desanya misalnya itu ada kekerasan gitu, kekerasan yang menyangkut anak maupun perempuan, nanti dilaporkan ke dinas yang terkait gitu ya. Biasanya pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian P2T P2A begitu. Terus juga menyediakan juga fitur itu keilmuan sih ya. Jadi bagaimana yang bukan masyarakat pedesaan, kita peneliti itu menyediakan jurnal-jurnal yang terkait dengan sawit. Itu di situ. Jadi biar lebih bermanfaat, lebih banyak lah gitu. Jadi itu beberapa fitur yang coba kami kembangkan gitu. Itu juga bersama Pak Julio ya yang ada di IPB. Jadi harapannya sih sebenarnya ya itu bisa nanti kalau lebih lanjut, karena kemarin tuh prototipe ya. Jadi kita harapkan sih nanti bisa diaplikasikan kepada mungkin pemerintah kabupaten, kota yang memanfaatkan hal tersebut gitu. Sebelumnya sudah diimplementasikan di mana saja Bu? Kalau misalnya yang inovasi rumah sawitnya sendiri, ya kalau yang ya sebagai pusat layanan berbasis komunitas itu sudah ada. Gitu. Jadi sudah ada. Tadi kalau yang itu ya? Yang berjalan Lampung ya. Walaupun kedua tempat juga kita lakukan, tetapi tidak cepat gitu perkembangannya dibandingkan yang Lampung. Kalau yang sistem informasi ini kan memang bisa diakses siapa saja. Iya, itu harus kita kembangkan lagi gitu. Nah ini memang PR, kalau yang ini PR buat kami gitu, bagaimana itu bisa diaplikasikan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Meskipun pada saat proses pengembangan itu kami sudah ke dinas-dinas ya terkait untuk memperkenalkan hal itu gitu. Tetapi tindak lanjutnya perlu lebih dikembangkan lagi sih. Betul. Seperti itu. Biar manfaatnya juga semakin banyak ya Bu, iya, tentunya dengan terus dikembangkan. Terus tadi juga kan tadi balik lagi kepada inovasi dalam bentuk lembagaannya itu juga memang sudah diimplementasikan dan ternyata sampai sekarang ada yang bisa sustain begitu ya Bu ya, bisa terus berlanjut. Nah terakhir Ibu, ada saran nggak Bu? Saran untuk stakeholder gitu yang terkait, terutama kaitannya dengan komunitas perempuan di lahan sawit begitu ya Bu ya, agar kedepannya nih bagaimana sih untuk menciptakan kehidupan di perkebunan sawit yang lebih kondusif, yang lebih mensejahterakan khususnya perempuan dan anak begitu. Silakan Bu. Ya memang betul ya, karena inovasi ini nggak bisa berjalan dengan baik sih tanpa kerjasama semua pihak ya. Jadi harapan kami sih ada nanti ya pengembangan dari kami lebih lanjut itu ada kerjasama tentu saja dari pemerintah ya, paling tidak dari pemerintah level kabupaten kota lah ya. Kalau provinsi kejauhan, kalau nasional lebih jauh lagi gitu ya. Kalau pemerintah desa kecamatan jelas lah gitu ya. Seperti itu, karena ini aplikasi akan bermanfaat kalau itu digunakan, ada yang menggunakan gitu. Kami sebatas membuatnya, menyusunnya begitu. Jadi dan tidak hanya bidang IT saja sebenarnya kan kerjasama ini juga kalau kita bicara perempuan sekali lagi itu juga bidang ekonomi, kemudian kesehatan, pendidikan. Nah paling tidak nih pola-pola yang sudah kami ujikan begitu ya di tempat-tempat riset kami ini bisa dijadikan contoh lah gitu ya ke tempat-tempat yang lain. Nah itu tentu tadi itu kerjasama semua pihak sih gitu, termasuk juga perguruan tinggi lain, tidak hanya IPB. Dan ini uniknya sih penelitian ini itu bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Terus kemudian juga bekerja sama dengan beberapa itu NGO. Seperti yang ada di Sumatera Utara itu seperti itu. Jadi
tentu saja juga komunitas itu sendiri. Jadi memang tanpa kerjasama nggak akan berjalan sih. Jadi harapannya ini bisa dikerjasamakan oleh banyak pihak lah begitu. Betul, Bu. Ya, karena balik lagi untuk mengatasi tadi permasalahan-permasalahan tadi itu gitu ya, perlu semuanya bergandeng tangan nih stakeholder ya Bu ya, karena memang permasalahannya kompleks dan semuanya ya harus bareng-bareng nih, yuk kita bareng-bareng untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di perkebunan sawit. Karena bagaimanapun tadi balik lagi, peran perempuan itu sangat strategis ya Ibu ya bagi pembangunan nasional, karena perempuan itu teruji begitu ya di keluarga, tentunya keluarga sangat membutuhkan perempuan begitu kan, dan juga di bidang-bidang lain tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu juga ada banyak sekali peran perempuan di situ. Ibu sekali lagi terima kasih sudah hadir di IPB Podcast. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di IPB Podcast yang lainnya dengan tema lainnya yang juga turut pastinya menarik juga begitu ya temanya ya Ibu ya. Sekali terima kasih Ibu. Sama-sama Wina. Ya, terima kasih Sobat IPB sudah menyimak IPB Podcast. Saya Wina Ekawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.